Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irma Aminullah dari kelas Tartil B. Di sini saya akan membacakan surat Abasa beserta menjabarkan serta menjelaskan hukum-hukum tajwid yang ada di dalam surat tersebut dari ayat ke-24 sampai 34. Untuk memenuhi tugas UAS Ta'lim Al-Qur'an di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Selamat menonton. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Wa ma yudarika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa'anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa'anta anhu talaha kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah fi suhufim mukarramah marfu'atim mutahharah bi aidi safarah kiramim bararah qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma sabila yassarah thumma amatahu fa'aqbarah thumma idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba thumma syaqaqnal arda syaqqa fa'ambatna fiha habba wa 'inaban wa qadba wa zaitunan wa nakhla wa hadaiqa ghulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atis shakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatum mustabshirah wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah sadaqallahul azim.
Baik, di sini saya akan menjelaskan serta menjabarkan hukum-hukum bacaan tajwid yang ada dalam surat Abasa ayat ke-24. Saya di sini ada lam sukun bertemu dengan ya, berarti di situ terdapat hukum bacaan lam fiil yang idhar. Jadi kan lam fiil itu ada dua, ada yang idhar dan idgham. Dinamakan lam fiil yang idhar apabila ada lam sukun bertemu dengan huruf selain lam dan ro, dan dinamakan lam fiil yang idgham apabila lam sukun bertemu dengan lam dan ro. Nah, karena di sini bertemu ya, berarti masuk ke yang idhar. Lalu next ada nun sukun bertemu dhad, berarti di sini terdapat hukum bacaan ifa. Kenapa? Karena dhad kan termasuk salah satu huruf ifa. Suatu bacaan dinamakan ifa apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ifa yang 15, yaitu ta, fa, jim, dal, dal, zai, sin, shin, sod, dot, to, do, fa, kof, kaf, atau terkumpul dalam kalimat sif dasana kam dada syah sungkat sama dum toyiban zid fitu kong do 5. Lalu next ada al di sini, ada al qamariyah. Kenapa? Karena al di sini dibaca jelas ya, dan juga nggak ada tasdid. Ada nun sukun bertemu sin, ini termasuk ifa ya, karena sin termasuk salah satu huruf ifa. Lalu sa, nah di sini masuk hukum bacaan mat tabi'i. Kenapa? Karena ada alif setelah huruf yang berharokat fathah. Jadi suatu bacaan itu dinamakan mat tabi'i itu apabila ada sukun setelah huruf yang berharokat dhamma, lalu ada ya sukun setelah huruf yang berharokat kasro, dan juga alif setelah huruf yang berharokat fathah. Panjangnya 2 harokat, hurufnya adalah alif wawu ya yang bersukun. Lalu next ada to'a, ini mat tabi'i juga karena ada alif setelah huruf yang berharokat fathah. Next ada ayat 25, itu ada nun bertasydid, berarti ada hukum bacaan gunnah. Suatu bacaan dinamakan gunnah apabila ada nun atau mim yang bertasydid. Dan itu di sini juga ada mat ya, karena ada alif setelah huruf yang berharokat fathah. Lalu next ada sababana, ada ba sukun asli, ada ba yang sukun di tengah kalimat, berarti masuk ke dalam hukum bacaan qalqalah sughra. Jadi kan qalqalah itu hurufnya ada 5, ada ko, to, ba, jim, dan dal. Apabila di antara kelima huruf ini sukun asli atau sukun di tengah kalimat, maka masuk ke qalqalah sughra. Akan tetapi jika sukunnya itu gak asli dan atau di akhir kalimat sukun karena diwakafkan, itu masuk ke qalqalah kubra nanti. Lalu next ada na, ini mat tabi'i juga ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu ada alma, ada al di sini al qamariyah karena alnya dibaca jelas. Lalu ma'a, ini ada mat wajib muttasil. Kenapa? Karena ada mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, maka dinamakan dengan mat wajib muttasil yang panjangnya itu 5 harokat. Lalu next ada soba, ini adalah mat iwat. Kenapa? Karena ada tanwin fathah atau fathatain di akhir kalimat atau diwakafkan, panjangnya 2 harokat. Lalu next di ayat ke-26 di situ ada mim bertasydid. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau misalnya ada nun atau mim bertasydid maka dihukumi gunnah. Lalu ada syaqaqana. Nah, qaf termasuk dari salah satu huruf qalqalah. Dan karena di sini sukun asli dan waqaf di tengah dan sukun di tengah kalimat, maka termasuk ke qalqalah yang sughra. Lalu na, ini mat tabi'i, lalu ada al qamariyah. Nah, next ada ro. Di sini ada hukum ro. Nah, di situ termasuk ro yang tafhim. Kenapa? Karena ro berada setelah huruf yang berharokat fathah. Maka bacanya itu harus tebal. Arodoh. Lalu next ada syakko, ini juga mat iwat ya, sama seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu next di ayat ke-27 ada hukum bacaan iklab di sini, yaitu ada nun sukun bertemu ba. Satu bacaan dinamakan iklab apabila ada nun sukun bertemu dengan ba. Jadi hurufnya iklab itu cuma ada satu ba. Cara bacanya bagaimana? Itu dengan cara menukar huruf nun, menukar suara nun ke suara mim. Contohnya seperti ini, fa'amba. Kalau kita nggak kasih hukum kalau kita nggak ngasih hukum iklab, maka itu bacanya nanti fa'anba, dan itu nggak boleh. Jadi kalau misalnya kita ketemu nun sukun bertemu ba, itu harus bacanya fa'amba, harus ditukar suara nun ke suara mim, nggak bisa ditawar. Lalu next ada na, ini mat tabi'i. Lalu fi, ini juga mat tabi'i karena ada ya sukun setelah huruf yang berkasroh. Ha, ini sama mat tabi'i. Haba, ini mat iwat. Next ke ayat 28. Di sini wa inaba. Inabawah, tanwin bertemu wow, berarti idgham bi gunnah. Idgham kan ada dua, ada idgham bi gunnah dan juga bila gunnah. Dinamakan idgham bi gunnah
apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya nun mim wawu, dan dinamakan bila guna apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu lam ro. Nah, karena di sini bertemu wawu berarti masuk ke idgham bi gunnah. Lalu next ada qotbah, ini mat iwat. Next di ayat 29 wa zaitu tu mat tabi'i karena wawu sukun setelah huruf yang berkat lemah. Nawa ini idgham bi gunnah seperti yang saya jelaskan tadi, tanwin bertemu wawu. Nakhlah mat iwat. Next ayat ke-30 wa hadaiqa gulba. Ini adalah mat wajib mutasil karena mat bertemu hamzah di dalam satu kalimat panjangnya 5 harokat. Lalu ada di sini ada lam sukun bertemu ba, berarti masuk ke lam fi'il yang idhar. Lalu ba di sini adalah mat iwat. Next di ayat 31 fa mat tabi'i kan alif setelah huruf yang berkat fathah. Lalu next tanwin bertemu wawu idgham bi gunnah. Lalu ini ba mat iwat. Lalu selanjutnya di ayat ke-32 kita lihat di sini ada mat tabi'i karena ada alif setelah huruf yang berkat fathah. Lalu ada tanwin bertemu lam. Nah, kalau ada tanwin bertemu lam berarti masuk ke hukum bacaan idgham bila gunnah. Karena kenapa? Seperti yang saya jelaskan tadi, suatu bacaan dihukum idgham bila gunnah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang dua, yaitu lam dan ro. Next ada mim sukun bertemu wawu, berarti masuk ke dalam hukum bacaan idhar syafawi. Suatu bacaan itu dinamakan idhar syafawi apabila ada mim sukun bertemu selain dengan huruf mim dan ba, berarti dihukumi idhar syafawi. Next wali an nun sukun bertemu ain, berarti termasuk dalam bacaan idhar. Suatu bacaan dihukum idhar apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 6, yaitu hamzah ha, ain ha, ghain kha. Bacanya harus jelas. Lalu ini ada mat tabi'i ya, mat tabi'i karena alif setelah huruf yang berkat fathah. Next di ayat ke-33 ada faidha, ini mat tabi'i. Lalu jaa mat wajib mutasil seperti saya sudah jelaskan. Lalu ada as-sokho. Nah, as-sokho ini ada dua hukum bacaan di sini. Di sini alnya itu adalah asyamsiyah karena kan alnya tidak terbaca karena ada tasdid juga di situ. Lalu ada hukum bacaan mat lazim kilmi musyaqqal. Kenapa? Karena ada mat yang bertemu dengan huruf yang bertasydid, panjangnya adalah 6 harokat. Next di ayat ke-34 ada yauma yafirru, ada al di sini, al qamariyah. Lalu mar'u ada ro tafhim karena sebelum huruf ro itu terdapat huruf yang berkat fathah. Lalu min a ini idhar seperti yang saya jelaskan tadi tentang idhar ya. Lalu terakhir ada khi. Nah, ini adalah mat alif disukun. Kenapa? Karena ada huruf mat bertemu huruf hidup dan diwakofkan. Akhi diwakofkan kan. Jadi apabila ada huruf mat yang bertemu dengan huruf hidup lalu diwakofkan, maka dinamakan dengan mat arid lisukun. Panjangnya itu bisa 2, 4 dan juga 6 harokat. Akhi. Lalu next di ayat ke-35 ada hukum bacaan apa? Oh, ada hukum bacaan gunnah di sini, mim bertasydid. Lalu selain itu di sini ada ha ya, ada ha dhamir bertemu wawu, berarti termasuk masilah qasiro. Kenapa? Karena di situ ha dhamirnya nggak ketemu hamzah dan panjangnya itu berarti 2 harokat. Wa abi ini mat arid disukun, saya sudah jelaskan tadi ya, apabila ada huruf mat bertemu huruf hidup dan diwakofkan. Lalu next ayat ke-36 waso, ini mat tabi'i sudah kita tak ketahui. Lalu ada mat sila qasiro karena nggak ketemu hamzah di sini ha dhamirnya. Wabani ini mat arid lisukun. Lalu ayat ke-30 berapa ya? 36 37. 36 37
likulli mri'im, ada tanwin bertemu mim. Ini tanwin bertemu mim, berarti termasuk dalam hukum bacaan idgham bigunna. Lalu next ada nun sukun bertemu ha, berarti idhar. Saya sudah jelaskan tentang idhar tadi ya. Lalu next ada idhar syafawi. Lalu ada tanwin bertemu shin, berarti ifa. Lalu ada tanwin bertemu ya, berarti idgham bigunna. Dan yuni, berarti mat arid disukun. Next ayat ke-38, ju, bacaan mat tabi'i karena ada wawu sukun setelah huruf yang berharokat dhammah. Lalu next ada ini ya, ini mat tabi'i. Lalu next ada tanwin bertemu ya, berarti idgham bigunna. Idgham bigunna. Lalu ada tanwin bertemu mim, idgham bigunna juga. Lalu next di ayat ke-39 ada bacaan mat tabi'i, lalu ada tanwin bertemu mim, berarti idgham bigunna. Lalu tabsyirah, nah ba yang sukun asli di tengah kalimat berarti masuk ke qalqalah surah. Lalu di ayat ke-40 ju, ini ada mat tabi'i. Nah, ini ada mat tabi'i. Lalu ada tanwin bertemu ya, berarti hukumnya idgham bigunna. Lalu ada tanwin bertemu ain, berarti idhar. Alaiha, ini mat tabi'i. Next ayat ke-41 tarhaquha. Nah, ada ro tafhim karena ro berada setelah huruf yang berharokat fathah. Lalu ha, ini adalah mat tabi'i. Kotaro ada. Lah next ayat terakhir. Di sini ada hukum bacaan ulaika. Berarti hukum bacaan mat wajib mutasil ya, kan ada mat bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimat dan panjangnya adalah 5 harokat. Lalu humulka, alka itu ada al qamariyah karena alnya dibaca jelas di situ. Lalu al-fajarah juga hukum bacaan al-qamariyah. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya dan apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.